pagi. Selamat pagi untuk semuanya. Kami izin akan dari kelompok 1, izin akan mempresentasikan pengaruh environment, social and government atau ESG terhadap kompetensi keuangan. Kelompok kami ada saya Renita Tantriwan, lalu Karania Viriani, lalu ada Hikmah Septiana, Hardianti Putri Hasibuan, dan Cici Fatmawati. Baik, untuk latar belakang penelitian akan dipaparkan oleh saya. Jadi, mengapa kelompok kami memilih latar belakang penelitian ini adalah, pertama, kompetensi keuangan ini merupakan ukuran keberhasilan sebuah perusahaan. Kompetensi keuangan menjadi ukuran dalam menilai tingkat keberhasilan suatu perusahaan dari sisi keuangan pada periode tertentu dalam menyangkut aspek pendanaan. Secara lebih lanjut, untuk memprediksi kualitas operasional masa depan dari sumber daya yang ada, diperlukan informasi kompetensi keuangan yang dapat membantu menilai potensi perubahan sumber daya ekonomi. Lalu, kompetensi keuangan ini memiliki return of asset sebagai indikator penilaiannya. ROA adalah tinjauan yang mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan asetnya. Next. Lalu kelompok kami juga percaya bahwa peran ESG dalam perencanaan keuangan berkelanjutan itu sangatlah penting. Apa sih itu konsep ESG? ESG adalah singkatan dari Environment, Social, dan Government, dan setiap unsurnya memberikan fokus pada aspek tertentu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan dan cara perusahaan mengelola resiko dan peluang berkelanjutan. Nah, di sisi lain, di era perkembangan perusahaan sektor non-keuangan memiliki dampak lingkungan sosial dan tata kelola. Dari dampak ini, itu dapat menyebabkan peningkatan aktivitas industri, penggunaan sumber daya, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Lalu, penerapan dari ESG ini dapat dilakukan dengan kegiatan seperti pengurangan emisi, efisiensi energi, dan pengolahan limbah. Akan tetapi, tentunya ada tantangan dalam penerapan ESG tersebut, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kondisi kerja yang buruk, dan konflik dengan masyarakat lokal. Kemudian, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan mengidentifikasi masalah. Yang pertama yaitu data terkini GRI dan BEI mengenai laporan keberlanjutan perusahaan. Yang kedua yaitu hasil survei CFA Institute mengenai faktor ESG dalam keputusan investasi. Dan yang ketiga yaitu regulasi pemerintah dan undang-undang perseroan terbatas terkait ESG. Dan yang keempat, tantangan penerapan ESG di Indonesia melalui kasus PT Gotoh. Untuk metode penelitian akan disampaikan oleh Kak Cici. Silakan Kak Cici. Baik, terima kasih teman-teman. Dari segi metode penelitian, yaitu kinerja keuangan diukur melalui analisis LABKE. Metode penelitian ini ada metode rasio keuangan sebagai alat evaluasi dan kelompok analisis laporan keuangan seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan ukuran pasar. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dari kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja perusahaan di masa depan dan hal-hal yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran dividen, upah, pergerakan harga, sekuritas, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Metode yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan adalah
metode rasio keuangan. Menurut Sunjaya dan Berlian, analisis rasio keuangan adalah suatu metode menghitung dan menafsirkan rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi suatu perusahaan. Adapun analisis laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu ke-1 rasio likuiditas, yang merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Kedua, yaitu rasio solvabilitas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban sebesar. Dan ketiga, ada rasio aktivitas yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya suatu perusahaan atau untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari. Dan yang keempat adalah rasio profitabilitas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan yang terakhir ada rasio ukuran pasar, yaitu rasio yang digunakan untuk memperkirakan nilai intrinsik perusahaan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Izin melanjutkan untuk hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana jenis penelitian ini berfokus kepada pengumpulan, analisa, dan interpretasi data dalam bentuk angka atau variabel yang dapat diukur. Tujuannya adalah untuk mengukur dan menguji hubungan antara variabel-variabel tertentu dan menjawab pertanyaan penelitian dengan pendekatan berbasis statistik. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei yang melibatkan pengumpulan data dari 2.800 sampel responden dengan menggunakan kuesioner ataupun wawancara terstruktur. Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar orang. Untuk mengumpulkan data sendiri, data ESG didapatkan dari berbagai sumber, seperti laporan keberlanjutan perusahaan, laporan keuangan, atau data dari lembaga penelitian ESG. Sedangkan untuk mengumpulkan data keuangan termasuk ROA atau matriks keuangan lainnya dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, untuk kesimpulan, ya, kesimpulannya dampak positif ESG terhadap kinerja keuangan. Lalu teori stakeholder, signaling, dan legitimasi mendukung temuan. Pentingnya regulasi yang mendukung praktis ESG, daya tarik ESG bagi investor, dan stabilitas pertumbuhan jangka panjang. Sekian dari kami. Terima kasih.